30.000 yen kalau dikonvert ya nyampe 4,5 mungkin 4,5 juta ya per bulan. Tapi dulu pas awal saya datang kan di dormitory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi dengan salah satu alumni UIN Sunan Kalijaga yang sudah berhasil menembus beasiswa master S2 di Kanazawa University ya teman-teman. Bagaimana cara untuk menuju ke sana begitu? Apakah trik-trik yang harus ditemui? Apakah TOEFL-nya berapa? Kemudian kehidupan di sana berapa? Kemudian makannya berapa yen gitu ya. Beliau ini adalah alumni fisika UIN Sunan Kalijaga, angkatan masuknya 2013, kemudian lulusnya 2017 ya. Nah, di sini kita akan saksikan juga beberapa slide-slide kehidupan studi di Jepang. Maksud saya kampus di Kanazawa itu seperti apa. Double degree antara ya, kita sharingnya. Selamat datang di PSD Surabaya Story dan kita akan simak melalui selanjutnya. Slide presentasi saya berikut. Nah, sudah muncul ya. Ini dia akan kita mulai. Baik, kita mulai dengan judul dari slide saya, menembus beasiswa master ke Jepang. Dengan saya sendiri, Huda Nasrullah, alumni fisika UIN Sunan Kalijaga 2017, tahun masuk 2013. Kemudian lanjut ke UGM tahun 2018 dan mendapatkan kesempatan double degree antara UGM dengan Kanazawa University selama periode perkuliahan 2018 hingga 2020. Kilas balik ya. Saya masuk ke UIN Sunan Kalijaga tahun 2013, kemudian menjalani studi di S1 UIN Sunan Kalijaga 4 tahun dari 2013 hingga 2017. Termasuk di sana saya juga diajar sama Bu Amel di beberapa mata kuliah optik, gelombang, dan beberapa mata kuliah fisika lain, termasuk astronomi ya, bidang yang saya minati. Kemudian di tahun 2017 juga termasuk Bu Amel sebagai penguji dalam sidang skripsi saya. Ya pasti banyak kenangan lah yang disimpan oleh Ibu Amel sama saya gitu lah ya. Kemudian saya memutuskan lanjut ke program master tahun 2018 di UGM, mengambil fisika di UGM. Ya banyak yang melatar belakangi untuk lanjut ke master ini, termasuk ya motivasi dari Bu Amel, dari dosen-dosen juga, termasuk beberapa dosen ya yang mendukung saya gitu ya. Kemudian saya masuk ke UGM plus dapat kesempatan kuliah double degree ke Kanazawa University. Jadi ketika saya masuk ke UGM, di sana ada tawaran program double degree antara UGM dan Kanazawa gitu. Dan saya mencoba masuk, mendaftar, dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan tersebut. Kemudian saya coba mengulas dari tahapan seleksi yang saya lalui program double degree tersebut gitu ya. Yang pertama kita itu harus terdaftar sebagai mahasiswa UGM. Itu syarat awalnya kita sebagai mahasiswa UGM. Setelah itu kita terpenuhi dan kita melakukan seleksi berkas kita kirimkan. Nanti yang menyeleksi dari pihak Kanazawanya gitu ya, tanpa ada pihak UGM yang melatar belakangi dan ikut serta dalam menyeleksi. Jadi semua keputusan diambil oleh Kanazawa. Antara lain ijazah, transkrip, paspor, opsi sebenarnya opsional sih. Kalau ada ya kita ambil, kan kalau belum ada boleh disusul, cek kesehatan dan TOEFL. Setelah saya lalui ujian seleksi berkas ini, dari kurang lebih 25 pendaftar, kemudian 13 yang lolos seleksi berkas. Dari ke-13 tersebut kemudian kita oleh masing-masing calon supervisor kita diberikan problem ya. Kemudian kita disuruh mencoba memecahkan problem tersebut, masalah tersebut. Itu juga mungkin sebagai bahan pertimbangan semacam exam ya. Kita ujian tulis dan wawancara, selanjutnya tahap wawancara kita diinterview sama sensei kita, calon supervisor kita. Dan keputusan sekali lagi dikembalikan kepada supervisor masing-masing. Siapakah yang berhak, siapakah yang pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut atau program tersebut. Dan akhirnya pengumuman dan alhamdulillah saya sebagai salah satu yang mendapatkan kesempatan tersebut.
berapa macam beasiswa yang tersedia di Jepang. Kalau saya pribadi, saya mendapatkan beasiswa, cover beasiswa itu JASO ya, Japan Student Service Organization. Ini lembaga independen yang mewadahi informasi baik dari internasional student ke Jepang maupun dari mahasiswa Jepang sendiri keluar. Dan JASO sendiri juga menyediakan dana beasiswa yang terbilang cukup untuk hidup selama hidup di Jepang, khususnya yang single. Beda lagi kalau yang sudah berkeluarga. Ada opsi lain yang cukup terkenal, Max, gitu ya. Ini beasiswa pemerintah, nilainya jauh lebih tinggi dari JASO. JASO itu mendapatkan 80.000 yen, Max kisaran 144-145, sekitaran itu. Tapi seleksinya jauh lebih ketat. Tiap tahun mungkin untuk masing-masing kampus beda-beda, sekitar 4 atau 5 gitu untuk master dan 3 untuk program doktoral, seperti itu. Untuk Max agak spekulatif kalau kita mau mendaftar Max. Ya karena persaingannya ketat. Saya tidak akan ngobrol panjang tentang Max karena ya ini bukan ranah saya. Kemudian ada yang lain, Impact juga, ini jauh lebih ketat lagi. Sepertinya 1 tahun itu hanya mengirimkan beberapa saja. Kemudian ada beberapa perusahaan Jepang, Mitsui Bussan, Ajinomoto, dan juga beasiswa dari pemerintah daerah di Jepangnya, prefekturnya gitu ya. Jadi sekali lagi saya tercover beasiswa di JASO. Ini beberapa gambaran dokumentasi yang saya miliki terkait kampus, aktivitas di kampus. Ini kampus sosial, ini kampus sains, ini suasana kantin, gitu ya. Tapi pada intinya saya bersyukur sekali saya mendapatkan kesempatan ini. Beberapa orang yang berkontribusi bagi saya, ya termasuk Bu Amel, dan di sini juga ada Pak Sidik ya yang juga berkontribusi ya di sini. Alhamdulillah sama gitu, kuliahnya kampusnya sama, jadi saya juga terbantu banyak, termotivasi dari beliau juga kan gitu. Ya semoga apa yang saya peroleh, apa yang saya miliki dan perjalanan yang saya lalui di Jepang ini juga sedikit banyak memberikan manfaat dan motivasi kepada adik-adik kelas di UIN khususnya dan kepada semua yang menyaksikan gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Akan saya stop share screen-nya saya rasa. Mengenai kehidupan akademiknya seperti apa udah di sana, ada nggak yang muslim atau kamu diberi waktu kelonggaran nggak untuk sholat? Terus berapa sih biaya hidup di sana? Kira-kira bisa nabung nggak udah? Bulan 80.000 yen gitu ya. 80.000 yen itu mungkin 11 jutaan gitu kalau sekarang. 137 rupiah satu yennya. Coba nanti di convert saja ya. Kurang lebih itu 80.000 yen. Sekarang saya tinggal di Apato. Apato itu apartemen itu ya. Di sini namanya Apato. Itu Apato saya 1 bulan 30.000. Tapi saya join berdua sama teman saya. Jadi kita bagi 2, 30.000 jadi 15.000. Itu baru Apatonya. Belum ada beberapa bayar kayak gas, listrik, air. Ya total saya per bulan untuk tinggal itu 20.000 yen. Kemudian biaya hidup sendiri saya kayak ya beli makanan, beli kebutuhan pribadi itu mungkin kisaran 20.000 gitu ya, tak bulatkan 20.000. Jadi 40.000 lah saya hitung kasar itu saya per bulan 40.000. Misalkan ada kadang kan saya beli apalah gitu ya. Mungkin saya bisa nabung sekitar 30.000 yen. 30.000 yen kalau dikonvert ya nyampe 4,5 mungkin 4,5 juta ya per bulan. Tapi dulu pas awal saya datang kan di dormitory ya, itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal harga sewanya, maka pengeluarannya pun jauh lebih bengkak pas di awal itu. Ya apalagi pas di awal beasiswa kan turunnya itu di bulan keduanya gitu kan. Jadi di dormitory itu dapat 40.000 per bulannya, ya biaya sewanya 40.000, belum lagi biaya pribadi, kebutuhan pribadi, misal tak taruh bulat 20.000 jadi 60.000 taruh bersih ya mungkin saya baru bisa nabung ya 10 sampai 15.000 yen gitu ya pas
akhirnya saya memilih pindah dari dormitory ke apartemen sendiri dan sama teman join biar jauh lebih bisa. Untuk waktu belajarnya dari pagi jam 7 sampai jam 5 atau seperti apa? Sama nggak dengan di kuliah di UIN atau master pada umumnya? Kalau saya kan kalau yang S3 kan dari jam 9 sampai jam 5 kalau di sini. Kalau di sana bagaimana ya? Terus bagaimana dengan kamu beli makan? Apakah di resto atau masak sendiri? Saya mengalami dua fase ya, fase normal sebelum pandemi COVID ya. Jadi normalnya kita menjalani kuliah itu enggak seminggu full sih. Di beberapa hari saja kita ambil mata kuliah. Pagi itu kalau terpagi kita mulai itu jam 8.45. Jam terakhir itu jam 6 sore. Tapi biasanya saya berangkat pagi, lebih pagi karena saya ke lab dulu. Saya ya sekalian mempersiapkan untuk misalkan ada jadwal meeting ya, meeting lab. Kemudian ketika pandemi semua berjalan online kita lakukan di rumah. Mungkin ada beberapa aktivitas yang mengizinkan ke kampus untuk ke lab ya. Tapi untuk lab tertentu, misal kayak lab saya komputasi mungkin kemarin sempat di rumah kan hampir sebulan lebih. Itu sih. Dan iklimnya kalau saya rasa memang kalau semangatnya orang-orang Jepang itu sangat tinggi. Jadi giat dan tekun itu memang ya saya rasakan sendiri. Cuma untuk kemampuan saya rasa kita nggak jauh beda gitu. Kita menurut saya sama saja gitu. Misalkan kita mau ya ekstra untuk belajar, kita bisa kok. Iya. Untuk makanan saya lebih cenderung banyak masak gitu ya, masak sendiri karena jauh lebih terjamin. Karena di kantin itu ada menu halal food ya, halal chicken namanya di sini, halal chicken itu ada sebelum COVID, tapi ketika pas COVID sudah dibuka lagi kampus, menu halal itu nggak dibuka lagi gitu ya, mungkin memang karena tidak untuk makan di tempat ya, makan di kantin. Jadi saya juga lebih banyak bisa mengirit dan mengelola keuangan kalau ketika saya masak sendiri, dan saya lebih bisa menjamin apa yang saya masak, apa yang saya makan untuk konsumsi saya pribadi gitu sih. Kalau soalnya agak susah untuk mendapatkan pure yang halal, terjamin halal di sini tuh. Bahan-bahan mentah mungkin ada, ya kita olah aja kita. Ya, tadi kamu bilang kan ini merupakan program double degree ya. Satunya tahun pertama di UGM, kemudian tahun keduanya adalah di Kanazawa. Apakah nanti ujian tesisnya itu satu di UGM sekali, kemudian di Kanazawa sekali gitu, ataukah cuma satu tempat gitu? Kemudian ijazahnya nanti seperti apa? Terima kasih. Terkait sidang tesis itu saya menjalani perkuliahan kan setahun di UGM ini. Jadi dari tahun 2018 sampai 2019 itu saya jalani perkuliahan, semua SKS perkuliahan harus saya ambil, harus terselesaikan, termasuk juga harus sidang. Jadi sebelum berangkat ke Kanazawa itu harus sidang dulu. Kemudian urusannya harus dibereskan, harus diselesaikan. Nah, berangkat ke Kanazawa itu tinggal menyelesaikan urusan yang kedua, ya gelar yang kedua. Di sini juga menjalani perkuliahan, menghabiskan ya sisa SKS juga yang perlu ditransfer juga ke UGM. Kemudian di sini juga membuat tesis dan sidang lagi gitu. Jadi sidangnya 2 kali di Indonesia sebelum berangkat ke Jepang, dan di sini pas ya baru kemarin 12 Agustus kemarin. Teman-teman, ini juga langsung S3 ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin lulusnya bareng saya ini. Ya, subhanallah sekali ya, sangat semangat nih udah ini ya. Didikannya. Dan ya merasa termotivasi saja dengan beberapa orang termasuk ibu, kan saya dengar awal ibu dapat kesempatan kuliah ke Prancis, saya juga senang kan. Biar bagaimanapun kita punya ya sempat ada kenangan-kenangan lah di S1
Kemudian di sini juga saya ada pendorong juga gitu ya. Ya ibu tahu lah ya, jadi saya sering juga diskusi sama Pak Sidik untuk lanjut. Pak Sidik itu guru saya ya, di sini dosen saya juga di sini, pas kuliah di Kanazawa juga saya sering minta saran dan motivasi beliau ya untuk lanjut sekalian gitu ya. Dan saya rasa memang ya ini kesempatan, mumpung saya masih di Jepang, apa salahnya saya mencoba menggali pengalaman saya dan mengeksplor. Maka saya coba kemarin ya, tanggal 24 kemarin saya seleksi oral exam untuk lanjut S3 di Jepang. Kampusnya berbeda dengan kampus di Kanazawa. Jadi kampusnya nama kampusnya Sokendai. Labnya di Mitaka, Tokyo. Kampus utamanya di Kanagawa, Jepang. Ya kurang lebih seperti itu. Bidangnya astronomi. UIN ini tidak, pendidikannya UIN ini sangat bagus nih ya. Oke, terima kasih sudah berbagi di PXD Bareng Story. Sukses terus, semangat terus, dan semoga ceritanya Mas Huda ini sangat menginspirasi ya, sangat menginspirasi teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa melanjutkan studi di luar negeri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.